Halo Sobat Mantap yang baik budi dan baik hatinya. Selamat datang kembali di Mantap Punya. Alur film kali ini akan berkisah tentang kondisi di mana jika ganja yang sejatinya adalah barang haram ternyata dilegalkan oleh negara itu sendiri. Jika sebelumnya untuk menikmatinya saja harus sembunyi-sembunyi, kini malah bisa dengan santuy menikmatinya di depan umum. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Inilah The Last Deal. Dikisahkan pada tahun 2015, pemerintah negara bagian Los Angeles, California secara resmi telah menetapkan ganja sebagai objek tanaman yang legal. Dengan kata lain, setiap orang berhak untuk mengkonsumsi dengan tujuannya masing-masing. Tak ada tuntutan tertentu yang mengatur soal penggunaan daun candu ini. Pemerintah setempat hanya mewajibkan para warganya untuk menunjukkan KTP setiap kali ingin membelinya. Kondisi inilah yang menjadikan daun candu sebagai komoditi yang paling menggiurkan di California. Istilah green rush pun melekat erat di tahun tersebut. Publik mulai dilanda demam hijau di mana tak ada lagi istilah sakau karena semuanya bisa mendapatkan pasokan daun candu dengan sangat mudah. Aturan yang terkesan di luar nalar ini ternyata juga berlaku bagi para penjualnya. Mereka yang sebelumnya dicap sebagai pengedar dan harus mendistribusikan daun candu secara sembunyi-sembunyi, sekarang sudah semakin bebas menjualnya. Bahkan tak jarang ditemui papan iklan yang mempromosikan daun candu itu sendiri. Kondisi inilah yang membuat bisnis penjualan daun candu bisa tumbuh begitu subur. Tak hanya membuat para pengguna dimudahkan saat ingin membelinya, tetapi para penjual pun juga turut meraup keuntungan besar dari permintaan besar yang semakin tinggi. Hal inilah yang juga turut dirasakan oleh Vincent, pria parubaya yang awalnya hanya bekerja sebagai petani daun candu kecil-kecilan, kini menjelma menjadi pemasok dengan kekayaan berlimpah sejak aturan tentang legalisme daun candu diberlakukan. Bagaimana tidak, ia yang dulunya harus sembunyi-sembunyi saat menanam dan menjual daun candunya, kini secara terang-terangan bisa mempromosikan serta melakukan penjualan secara bebas. Sejak mengantongi izin penjualan daun candu dari otoritas tempat, pria yang akrab disapa Vince itu bahkan telah merubah hidupnya menjadi sangat sukses hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Hal serupa juga turut dialami oleh Franco, pria yang sama-sama mulai karir sebagai petani daun candu ini, seketika mampu menjadi petani sukses dan kaya sejak berlakunya peraturan tersebut. Namun tidak seperti Vince yang menjual daun candunya secara langsung kepada para konsumen, Franco justru memilih fokus bercocok tanam dan menjadikan ladang miliknya sebagai surga bagi para pemasok, tak terkecuali dengan Vince. Tak bisa dipungkiri, mudahnya penjualan daun candu yang dilakukan di California perlahan telah merubah skema bisnis Vince yang awalnya menanam dan menjualnya sendiri dan kini hanya fokus pada penjualan saja. Melalui izin resmi yang dikantonginya, Vince membuka gerai apoteknya sendiri dan menerima para konsumen yang datang untuk membelinya. Meski sesekali ia juga turut mengantar daun candu langsung kepada pembeli melalui sistem COD. Sementara untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, Vince menggandeng Franco sebagai pemasok daun candu dari ladangnya. Tak hanya itu, Vince juga sesekali terbang ke wilayah Humboldt Country untuk menemui salah seorang kenalannya yang juga menjadi petani besar di sana. Tidak hanya sekedar memasok daun candu dalam jumlah besar, ladang yang dikenal dengan sebutan Inland Farm Country ini juga berani memberikan harga menarik untuk setiap pembelian grosir. Sebut saja seperti 23 kg atau 197 barel pucuk daun candu kering yang dihargai sebesar $19 juta. Jumlah yang tak sedikit memang, namun dengan harga yang miring itu, maka tak mengherankan bila Vince pun mampu meraup keuntungan yang sangat besar dari bisnis yang ia jalankan. Dalam pengembangan bisnisnya, Vince tak hanya beralih dari petani menjadi pemasok saja, tetapi ia juga turut melibatkan peran collection atau penagihan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan merekrut seorang pria kekar bernama Bobby, Vince kini semakin mudah mengumpulkan uang dari setiap konsumen yang membeli daun candunya secara langsung. Kesuksesan yang diraih Vince agaknya telah membuat ia lupa diri. Perasaan tenang di zona nyaman menjadikannya lupa bahwa setiap bisnis tidak selamanya berjalan mulus dan perlu adanya penyesuaian terhadap pasar apapun kondisinya. Dan benar saja, masalah pun mulai bermunculan saat pemerintah sempat memberlakukan regulasi baru, di mana setiap penjualan hanya diperbolehkan menjajakan daun candu yang telah lulus uji laboratorium. Kondisi inilah yang membuat tidak sedikit apotek yang tutup, bahkan tak jarang pemiliknya pun harus berhadapan dengan masalah hukum. Kecuali bagi mereka yang berhasil lulus regulasi sebagaimana peraturan terbaru dari pemerintah setempat.
Sialnya Vince yang berniat untuk mematuhi peraturan tersebut malah terbentur dengan fakta yang tak sesuai harapannya. Produk daun candu yang dimilikinya justru dinyatakan tak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tak ingin bisnisnya berhenti begitu saja, Vince yang terbiasa hidup di lingkaran setan jelas memiliki banyak trik yang bisa memuluskan aksinya. Termasuk rutin menyuap petugas inspeksi agar daun candu yang ia jual dilabeli lolos uji atau layak jual. Kendati demikian, banyaknya kompetitor yang gulung tikar tak serta-merta membuat Vince menjaring lebih banyak pembeli. Ditambah lagi dengan uang suap yang tak sedikit, jelas semakin mengurangi penghasilan Vince dari bisnisnya. Karena alasan inilah, ia pun mulai terpikir untuk mengakhiri bisnis tersebut. Kini uang yang didapat dari hasil penjualan daun candu seakan hanya berlalu begitu saja. Vince mau tak mau harus rela membagi sebagian besar uangnya untuk diberikan kepada petugas inspeksi. Tujuannya sudah pasti agar ia tetap bisa menjalankan bisnis tersebut. Namun itu bukanlah solusi terbaik dalam masalah kali ini. Karena ternyata Vince hanya memiliki izin mengemudi saja terlepas dari izin apotek dan daun candu yang sesuai regulasi. Dengan begitu maka Vince hanya bisa melakukan proses distribusi saja dan dilarang melakukan penjualan secara langsung. Atau dengan kata lain, ia sebenarnya sudah tak memiliki akses sama sekali dalam bisnis penjualan daun candu yang legal. Sialnya lagi, petugas inspeksi yang jumlahnya tidak hanya satu orang saja terus saja meminta setoran uang kepada Vince. Sedangkan pengajuannya terkait legalitas apotek dan regulasi daun candu masih juga dinyatakan gagal oleh otoritas setempat. Mereka agaknya menutup mata dengan kegigihan Vince yang ingin melegalkan bisnisnya. Namun di sisi lain, mereka malah menikmati setiap uang setoran yang diberikan oleh Vince kepada mereka. Pikiran yang terus berkecamuk itu juga sempat diutarakan oleh Vince kepada Bobby. Ia bahkan tak ragu mengatakan bila bisnis mereka bisa saja terhenti atau malah bangkrut jika kondisi tak kunjung membaik. Mendengar pernyataan tersebut, Bobby yang begitu menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya selama ini jelas tak terima begitu saja. Terlebih ia juga masih harus menghidupi adik perempuannya yang sekarang ini masih bersekolah. Tak ingin larut dengan kondisinya saat ini, Bobby dan Vince selalu meluangkan malam mereka dengan minum-minum di klub malam. Namun tak hanya sekedar melalui waktu mereka dengan hanya mabuk-mabukan saja, keduanya ternyata sempat membicarakan soal peluang bisnis mereka untuk kali ini. Kali ini Bobby mengungkapkan tentang salah satu kenalannya yang diketahui menjadi pemasok besar di Armenia. Bahkan ia dan Vince bisa saja memperoleh keuntungan berlipat mengingat harga daun candu yang dijual oleh kenalannya itu yang cukup murah. Dengan sangat optimis, Bobby mengatakan bahwa dirinya siap mencari pembeli bahkan dengan harga 3 kali lipat dari modal yang ia keluarkan. Meski awalnya tak begitu menggubris perkataan Bobby, namun perhatian Vince agaknya mulai teralihkan dengan datangnya peluang tersebut. Mereka pun lalu merencanakan pertemuan dengan orang Armenia kenalan si Bobby. Usai melalui malamnya di klub, Vince mulai menceritakan tentang masalah pekerjaannya kepada Tabitha. Ia mengatakan bahwa bisnisnya mulai sepi sejak diberlakukannya regulasi baru. Bahkan keadaan bisa saja semakin buruk bila pasokan yang ia dapat tak sebanding dengan tingginya permintaan pasar. Karena bagaimanapun juga saat ini peraturan pemerintah sudah semakin ketat ditambah dengan izin apotek dan legalitas daun candu yang belum ia dapatkan sampai saat ini. Mendengar keluhan tersebut, wanita yang sekaligus menjadi pacar Vince itu lalu memberinya semangat dan menyarankan Vince agar mengizinkan Bobby mengambil alih bisnis mereka. Setidaknya hanya untuk beberapa waktu saja. Sontak, ide tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh Vince. Terlebih ia juga merasa telah berjuang begitu besar mulai dari membangun dan mengelola bisnisnya hingga sekarang. Tak mungkin rasanya bagi Vince untuk menyerahkan bisnis tersebut kepada Bobby. Keesokan harinya, pertemuan pun dilakukan oleh Vince dan Bobby dengan pemasok asal Armenia. Dalam pertemuan tersebut, pentolan geng Armenia itu menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan melayani pembelian daun candu dalam jumlah besar. Setidaknya 90 kg untuk sekali pembelian. Adapun harga untuk 90 kilo kiriman daun candu adalah sebesar $100.000 atau setara 1, miliar rupiah. Pria yang memperkenalkan dirinya dengan Arsen itu juga mengklaim bahwa nantinya Bobby maupun Vince bisa menjual lagi daun candu mereka hingga 5 kali lipat dari modal awal. Menariknya, Arsen juga mengungkapkan tentang kualitas daun candu asal Humboldt miliknya yang diklaim sangat berkualitas. Hal inilah yang membuat daun candu tersebut bisa dengan mudah terjual di Amerika.
Mendengar pernyataan itu, Vince yang sudah lama berkecimpung di bisnis daun candu pun langsung penasaran dengan sosok petani yang menjadi pemasok komplotan arsen. Apalagi ia juga dulu cukup sering terbang ke Humboldt hanya untuk berbelanja daun candu dalam jumlah yang sangat besar. Entah apa yang ada di benak Arsen, ia mendengar celotehan Vince tentang beberapa petani kenalannya di Humboldt seketika terkesan enggan untuk berbisnis dengannya. Terlebih Vince juga sempat meminta harga diskon untuk pembeliannya nanti. Tak hanya itu, Arsen juga sempat dibuat kesal saat Vince menanyakan tentang peran Arsen yang tak mengedarkan daun candu langsung kepada konsumen dan lebih memilih menjadi pemasok saja daripada menjualnya secara langsung. Padahal keuntungan yang dijanjikan untuk setiap penjualan langsung jelas sangatlah besar. Suasana pun memanas hingga akhirnya pertemuan itu pun berakhir dengan penolakan Arsen. Usai pertemuan tadi, perdebatan sempat terjadi antara Bobby dan Vince. Keduanya mempermasalahkan soal pertemuan yang berujung dengan tidak ditemukannya kesepakatan antara mereka dan Arsen. Terlebih Bobby juga menyayangkan jika sikap Vince yang dianggap kurang sopan dalam menghadapi orang-orang baru. Namun hal itu juga turut disangkal oleh Vincent. Ia justru berdalih bahwa yang dilakukannya tadi semata karena ia sendiri tak yakin sanggup membeli daun candu dalam partai besar. Apalagi kondisi keuangannya saat ini sedang tidak baik. Meski begitu, Bobby berulang kali mencoba meyakinkan Vince bahwa yang ada di depan mereka saat ini adalah peluang yang sangat bagus. Menjual daun candu dari Humboldt dan mendapatkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Nah, di sisi lain, Vince yang selama ini bekerja hanya dengan Bobby ternyata juga masih menyempatkan waktunya untuk menemui kawan lamanya yang bernama Carter. Dalam pertemuannya, Vince juga mengungkapkan tentang kondisi bisnisnya yang mulai redup bahkan nyaris bangkrut. Selain itu, ia juga mengatakan rencananya yang ingin pulang kembali ke kampung halamannya, bertani dan mulai bisnis lainnya yang ada di sana. Mendengar pengakuan itu, Carter yang telah mengenal lama Vince hanya bisa memberinya semangat, sembari berharap agar kawannya tersebut bisa hidup bahagia bersama Tabitha dan menjalin rumah tangga seperti orang-orang pada umumnya. Di apartemen, Vince yang masih dirundung dengan bayang-bayang kebangkrutan kini mulai mengecek ulang keuangan bisnisnya. Dan benar saja, ketakutannya pun kian menjadi-jadi setelah ia mendapati adanya minus $110.000 atau setara 1,7 miliar rupiah di neraca keuangannya. Tak sampai di situ saja, harapannya untuk bisa bangkit dan perbaiki bisnisnya pun kian sirna. Karena pengajuan yang ia daftarkan pada situs Biro Kontrol Daun Candu Legal di California berujung nihil. Kondisi yang buruk nampaknya telah benar-benar membuat Vince hilang kesabaran. Ia yang awalnya enggan berbisnis dengan Arsen karena tidak punya uang, kini justru minta Bobby untuk bertemu dengan kenalannya yang seorang rentenir. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meminjam uang agar ia bisa membeli barang haram dari si Arsen. Di hari yang berbeda, Vince akhirnya ditemani oleh Bobby menemui bos rentenir yang ada di sana. Dalam pertemuan itu, Vince secara terang-terangan mengungkapkan soal $100.000 yang ingin ia pinjam. Tentunya dengan janji akan sanggup melunasi hutangnya tepat waktu. Namun pinjaman yang tak sedikit jelas tak mungkin bisa disetujui begitu saja. Bos rentenir itu berdalih jika dirinya tak mungkin meminjamkan uang tanpa jaminan. Apalagi Vince adalah orang baru yang ia tak kenal sebelumnya. Meski demikian, bos rentenir juga mengatakan bahwa pihaknya akan menghubungi Vince lagi jika mereka telah benar-benar yakin dengannya. Setelah menunggu beberapa hari, kabar baik pun datang dari rentenir. Mereka melalui Bobby menyatakan bersedia untuk beri pinjaman $100.000 atau setara 1,6 miliar rupiah kepada Vince, termasuk menyampaikan waktu dan lokasi pertemuannya nanti. Di luar dugaan, meminjam uang pada rentenir ternyata tak seperti yang dibayangkan oleh Vince sebelumnya. Ia yang awalnya mengira bahwa sistem agunan atau jaminan hanya sekedar gertakan saja, ternyata memang benar-benar diterapkan oleh komplotan rentenir itu. Melalui surat pernyataan yang dibuat formal, bos rentenir mengharuskan Vince untuk melunasi hutangnya dalam kurun waktu seminggu dan bunga sebesar 15%. Adapun agunan yang diinginkan oleh rentenir bukanlah apartemen atau kendaraan seperti pinjaman pada umumnya, melainkan bos rentenir itu ingin mendapatkan 25% dari bisnis milik Vince termasuk izin mengemudi yang dimilikinya. Ia agaknya benar-benar tahu betapa pentingnya izin mengemudi yang dimiliki oleh Vince. Karena dengan begitu, komplotan rentenir tersebut nantinya akan semakin leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Sialnya lagi, izin mengemudi yang umumnya dihargai $80.000 atau 1,2 miliar rupiah malah hanya dinilai $50.000 saja atau 800 juta rupiah. Mendapati fakta tersebut, Vince dan Bobby sempat sama-sama menjadi ciut.
Karena tidak hanya batas waktu yang sempit dengan bunga besar saja yang harus mereka hadapi, tetapi agunan yang sangat penting itulah yang menjadi resiko terbesar dalam pinjaman kali ini. Meski begitu, keduanya yang sudah sama-sama buntu akhirnya tetap setuju menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan pihak rentenir. Tak ingin membuang waktunya, Vince dan Bobby yang telah mendapatkan pinjaman uang langsung membawanya untuk diserahkan kepada Arsen, dan transaksi pun dilakukan. Berbekal uang senilai $100.000, Vince dan Bobby akhirnya bisa mendapatkan pasokan daun candu dari Arsen sebagaimana kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Menyadari adanya 90 kg daun candu yang mereka bawa, Vince dan Bobby segera bergegas menyimpannya di salah satu gudang kosong milik Franco. Ketiganya juga membuat janji untuk kembali bertemu esok pagi agar sama-sama bisa mulai mendistribusikan daun candu tersebut. Keesokan harinya, janji bertemu pun dilakukan. Namun sayangnya Bobby justru belum terlihat datang, bahkan ponselnya pun tak bisa dihubungi pagi itu. Akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi kendala bagi Vince dan Franco untuk memulai aktivitas mereka. Keduanya pun bergegas mendatangi gudang untuk mengecek kembali truk berisi 90 kg daun candu yang mereka amankan tadi malam. Namun siapa sangka cuy, truk yang telah terkunci aman di gudang kosong milik Franco ternyata malah tak mereka jumpai pagi itu. Pintu gudang diketahui tengah dalam kondisi terbuka dengan sisi ruangan yang kosong. Truk bermuatan 90 kg daun candu itu telah menghilang tanpa jejak. Mendapati hal tersebut, cekcok antara Vince dan Franco pun sempat terjadi. Vince mencurigai Franco sebagai dalang di balik hilangnya truk tersebut. Namun Franco yang merasa telah mengunci dengan aman pintu gudang jelas tak mau dituduh begitu saja. Alhasil mereka pun lalu mengecek hasil rekaman CCTV yang ada di gudang itu. Dan tanpa diduga dalam rekaman CCTV nampak jelas adanya seseorang yang muncul dari kabin truk. Sosok misterius bertubuh kecil itu terlihat keluar dari kabin dan langsung bawa kabur truk dari gudang tersebut. Agaknya ia dari awal memang telah bersembunyi di salah satu drum dalam muatan truk. Dan ditujukan agar ia bisa membawa kabur truk tersebut bersama dengan semua daun candu di dalamnya. Melihat dengan jelas semua tayangan yang tertangkap oleh CCTV, Vince seolah tak percaya dengan apa yang telah dialaminya. Kondisi juga diperparah dengan tidak adanya kabar dari Bobby. Bahkan ponsel milik kolektor itu pun tak bisa dihubungi sama sekali. Tanpa pikir panjang, Vince yang sangat kacau lalu bergegas mendatangi rumah Bobby berharap agar ia bisa bertemu dengannya. Namun lagi-lagi upayanya kali ini belum juga mendapatkan hasil cuy. Vince tak mendapati adanya Bobby di rumahnya, melainkan hanya ada adik perempuan Bobby yang ada di sana. Sialnya, Vince malah diberitahu oleh adik perempuan Bobby yang menyebut bahwa sebelumnya Bobby memang sempat mendapat telepon dari seseorang tepat sebelum kepergiannya pagi tadi. Meski tak diketahui siapa sosok yang sempat menelpon Bobby, namun prasangka Vince malah kini tertuju pada partner bisnisnya itu. Ia menganggap jika Bobby telah bekerja sama dengan Arsen untuk menjebaknya. Seolah tak ingin dihantui oleh prasangka buruknya, Vince lalu mendatangi kantor tempat beroperasinya komplotan Arsen. Namun lagi-lagi upaya Vince nampak sia-sia. Karena ternyata lokasi yang menjadi kantor Arsen ternyata hanyalah gedung perkantoran yang biasa disewakan secara bebas. Dengan kata lain, siapa saja bisa menyewa gedung di kawasan tersebut untuk menjadikannya sebagai kantor atau tempat usaha, termasuk si Arsen. Sialnya, sosok yang menjaga gedung tersebut malah mengungkapkan bahwa penyewa sebelumnya memang telah meninggalkan area gedung tepat sehari sebelum waktu sewanya habis. Dengan semua fakta tersebut, tuduhan kini telah benar-benar mengarah pada Arsen dan komplotannya yang dari awal memang telah sengaja mencari mangsa yang ingin membeli stok daun candu dari mereka. Sedangkan Bobby sendiri masih belum diketahui perannya apakah terlibat dalam aksi pencurian truk atau malah menjadi bagian dari komplotan itu. Dalam penelusurannya, Vince yang masih kebingungan lalu mendatangi Franco untuk menceritakan pencariannya terhadap sosok Bobby. Namun pria botak itu juga tak bisa memberi solusi apapun terkait masalah yang dihadapi oleh Vincent. Ia justru mengkhawatirkan keselamatan temannya itu yang mungkin saja bisa terancam oleh hutangnya sendiri dari para rentenir. Terlebih jangka waktu pelunasan yang hanya tersisa 6 hari lagi. Di hari berikutnya, Vince yang tak ingin mengecewakan pihak rentenir lalu mendatangi mereka dan mengungkapkan semua kejadian yang telah ia alami. Termasuk bukti rekaman CCTV yang mungkin saja bisa meringankan pinjamannya. Namun semua itu tak bisa merubah apapun.
Rentenir tetap berpegang pada surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Vince sebelumnya. Bos rentenir juga menganggap bahwa yang terjadi saat ini adalah murni masalah pribadi dari Vincent. Ia sama sekali tak mau tahu, apalagi jika sampai terlibat dengan masalah antara Vince dan si Arson. Tak hanya itu, bos rentenir juga sempat menilai adanya keterlibatan Bobby dalam aksi pencurian truk. Karena bagaimanapun juga, Bobby bisa saja memiliki rencana lain yang tak diketahui Vince selama ini. Namun, tuduhan itu langsung ditampik begitu saja oleh Vince. Ia bahkan meyakini bahwa Bobby bukanlah seorang pengkhianat dan tidak mungkin menjadi dalang di balik hilangnya truk tadi malam. Vince agaknya tahu betul siapa dan bagaimana karakter dari partner bisnisnya itu. Tak berhenti sampai di situ, pikiran Vince yang sudah sangat kalut kini kembali diberi beban yang mungkin tak pernah diharapkan sebelumnya. Ia yang baru saja tiba di tempat tinggalnya ternyata mendapati Tabitha yang tengah hamil. Sontak hal itu jelas membuat Vince berada di tengah kegundahan yang tak menentu. Di satu sisi ia seharusnya bahagia atas kabar tersebut. Namun di sisi lain pikirannya masih terpaku pada masalah yang tengah ia hadapi. Seolah tak percaya dengan kondisi pacarnya, Vince lalu mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli alat tes kehamilan. Tujuannya sudah pasti agar ia bisa mengetahui dengan yakin tentang hasil tes dari kehamilan Tabitha. Namun secara mengejutkan di tempat itu juga ponsel Vince tiba-tiba berdering dan ternyata itu merupakan panggilan dari Bobby. Tak ingin berbasa-basi, Vince yang sedari kemarin menunggu kabar dari Bobby langsung mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Dalam pertemuan itulah cekcok antara Vince dan Bobby terjadi. Keduanya saling membela diri dengan argumennya masing-masing. Vince menyalahkan Bobby yang dianggap telah menjebaknya, sementara Bobby berdalih jika dirinya hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh komplotan Arson. Parahnya lagi, Vince ternyata bukanlah satu-satunya orang terdekat Bobby yang menjadi korban dari Arson. Tetapi masih ada juga teman dekat Bobby lainnya yang juga sama-sama dirugikan oleh komplotan asal Armenia itu. Bobby juga mengungkapkan bahwa selama ini Arson memang dikenal kerap menghancurkan bisnis para pedagang kecil, namun dia sendiri juga tak menyangka jika hal itu akan turut menimpa dirinya dan juga Vincent. Lain halnya dengan Vince, ia yang awalnya bungkam akhirnya mulai mengungkap tentang pertemuan yang dilakukannya dengan pihak rentenir. Dalam pertemuan kemarin, Vince menceritakan bahwa dirinya sempat meminta keringanan atas pinjaman $100.000 miliknya, termasuk alasan pencurian daun candu dalam truk yang telah ia alami. Awalnya bos rentenir memang bersikap acuh dan sama sekali tak ingin memberi keringanan atas pinjaman tersebut. Namun di akhir pertemuan itu, si bos rentenir mulai luluh dan membuat pengecualian. Vince menuturkan bahwa bos rentenir siap membatalkan kesepakatan soal agunan asalkan Vince bisa menyerahkan Bobby kepadanya. Seolah menjelaskan bahwa selama ini telah ada masalah internal antara Bobby dan pihak rentenir tanpa sepengetahuan Vincent. Dengan kata lain, hutang Vince pada rentenir memang tetap harus dibayarkan meski tidak ada lagi jaminan yang mengikat di antara keduanya. Namun di sisi lain, nyawa Bobby bisa saja terancam bila ia diserahkan kepada pihak rentenir. Mendengar penjelasan tersebut, Bobby seketika langsung lemas tak berdaya. Seolah nyawanya benar-benar telah berada di ujung tanduk dan bisa saja sewaktu-waktu ia dihabisi oleh komplotan rentenir. Parahnya lagi, komplotan itu mungkin tidak hanya akan menyasar Bobby seorang, tetapi Vince juga bisa berada dalam bahaya sama seperti dirinya. Atas dasar itulah Bobby yang tak ingin menyeret Vince dalam bahaya lalu berinisiatif untuk menemui langsung si bos rentenir. Harapannya adalah agar ia tak menjadi bulan-bulanan oleh mereka, atau setidaknya akan ada kesepakatan baru yang saling menguntungkan. Sekembalinya di apartemen, Vince kini semakin dibuat gundah oleh hasil tes kehamilan pacarnya. Bagaimana tidak, ia yang baru saja membeli alat tes sendiri ternyata mendapati hasil yang sama seperti sebelumnya. Tabitha kedapatan hamil dan mau tak mau Vince tidak lama lagi akan memiliki tanggung jawab yang baru, yaitu sebagai seorang ayah. Belum juga selesai memikirkan masa depannya dengan Tabitha, Vince tiba-tiba mendapat pesan dari bos rentenir yang ingin mengajaknya bertemu esok hari. Keesokan harinya, Vince dijemput oleh komplotan rentenir menuju ke suatu tempat. Namun bukan rumah atau markas rentenir yang mereka tuju, melainkan perjalanan kali ini berujung ke salah satu lokasi yang berada jauh dari permukiman. Tak ada obrolan penting yang mereka bicarakan selama perjalanan. Bos rentenir malah meminta Vince untuk menyerahkan ponselnya tepat ketika mereka tiba di lokasi tujuan.
Di salah satu area dermaga, Vince yang terus digiring oleh komplotan rentenir itu lalu dipertemukan dengan Bobby yang tengah dalam kondisi terikat. Entah apa yang melatar belakangi masalah antara Bobby dan para rentenir. Namun kali ini Bobby dijadikan sebagai tontonan untuk Vince seraya gertakan agar ia harus bisa melunasi hutangnya tepat waktu. Dalam kondisi terikat dan tak berdaya, leher Bobby dielus-elus dengan pisau yang tajam tepat di hadapan Vince yang membuatnya meninggoy seketika. Mirisnya lagi, mayat Bobby yang tergeletak lalu diceburkan ke dalam sungai yang berada tak jauh dari sana. Sembari berlalu meninggalkan lokasi, komplotan rentenir itu kembali mengingatkan Vince agar segera melunasi hutangnya yang tersisa tinggal 4 hari lagi. Atau jika tidak, maka hukum jalanan akan diterapkan kepada Vincent, seperti yang telah dialami oleh Bobby sebelumnya. Kematian Bobby nampaknya bukanlah akhir dari masalah yang menjerat antara Vince dan rentenir. Pasalnya, ponsel Vince yang sempat dirampas oleh pihak rentenir ternyata kini ditemukan sudah berada di depan rumah Tabitha. Dengan kata lain, pihak rentenir tak ingin main-main dengan pinjaman yang mereka berikan. Karena kali ini bukan hanya Vince saja yang terancam bahaya, melainkan hal serupa juga bisa saja menimpa orang-orang di sekitarnya. Tak terkecuali dengan Tabitha. Tak ingin terjadi hal buruk pada pacarnya, Vince selalu menemui Carter dan bermaksud untuk menitipkan Tabitha pada sahabatnya itu. Hal tersebut dilakukan semata karena Vince menilai jika komplotan rentenir tidak mengenal Carter. Atau paling tidak mereka tidak akan mengetahui di mana Tabitha bersembunyi. Mendengar permintaan sahabatnya sendiri, Carter dengan baik hati bersedia menerima Tabitha dan siap menjaganya hingga semua masalah selesai. Mereka juga sempat membicarakan tentang pembunuh bayaran yang sempat dipekerjakan oleh Carter ketika dulu ia terlibat masalah pelik. Dari sinilah akhirnya Vince tercetus ide untuk mengikuti jejak Carter, di mana ia berniat untuk menggunakan jasa hitman dan menjadikan bos rentenir sebagai targetnya. Tak hanya itu, Vince yang menyadari dirinya dalam bahaya juga memutuskan untuk meninggalkan apartemennya dan memilih untuk tinggal sementara di salah satu motel yang ada di sana. Tujuannya sudah pasti agar keberadaannya tak diendus oleh komplotan rentenir yang akan menagih hutangnya. Di hari berikutnya, sejumlah upaya sempat dilakukan oleh Vince, mulai dari menguras habis uang yang ada di apoteknya hingga menarik seluruh uang dan menutup rekening bank pribadinya. Tak ingin menyerah begitu saja, Vince menyadari pentingnya senjata untuk membela diri, dan dia lantas mendatangi rumah masa kecilnya yang berada jauh di Palmdale. Di tempat itulah ia disambut oleh seorang wanita pirang dan memberikan senjata yang dulu sempat disimpan oleh Vincent. Senjata ini nantinya akan menjadi bekal untuk berhadapan dengan sang rentenir. By the way, wanita ini adalah pembantu di rumah ini. Dia membantu merawat ibunya Vincent di rumah tersebut. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Vince lalu bergegas meninggalkan rumah ibunya dan berniat untuk kembali menghadapi masalahnya dengan para rentenir. Keesokan harinya, pertemuan dilakukan antara Vincent dan Tabitha. Nampak jelas keduanya saling merindukan satu sama lain, meski kondisinya saat ini tak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga turut membahas tentang sosok hitman yang sempat diceritakan oleh Carter. Bahkan ia pun sampai menjadwalkan Vincent untuk menemui sosok tersebut. Di malam itulah pertemuan akhirnya dilakukan antara Vincent, Carter, dan si pembunuh bayaran. Tak banyak hal yang mereka bicarakan di malam itu. Vince hanya diminta untuk menyerahkan foto beserta informasi lengkap mengenai target yang akan dieksekusi. Sementara si pembunuh bayaran meminta $25.000 atau setara 400 juta rupiah sebagai upahnya. Sejak saat itu sosok hitman nampak terus mengikuti setiap aktivitas dari bos rentenir. Ia agaknya benar-benar mencari peluang terbaik untuk menghabisi nyawa targetnya itu. Namun siapa sangka cuy, pembunuh bayaran yang dibayar mahal itu ternyata masih kalah lihai dengan anak buah dari bos rentenir. Ia yang saat itu sudah bersiap untuk menembak bos rentenir dari kejauhan tiba-tiba dihampiri oleh anak buah komplotan dari rentenir tersebut. Alhasil pembunuh bayaran itu malah ditangkap dan menjadi bulan-bulanan oleh para komplotan di sana. Di waktu yang sama, Vincent yang sedang terlelap di motel seketika terbangun oleh notifikasi di ponselnya. Bukan panggilan telepon atau pesan penting lainnya, melainkan yang masuk ke ponsel Vincent ternyata adalah kiriman video dari bos rentenir yang memperlihatkan aksi penyiksaan mereka terhadap si pembunuh bayaran.
Tak hanya sekedar disiksa saja, sosok pembunuh bayaran yang sudah berumur itu bahkan harus meregang nyawa setelah salah satu anak buah rentenir menggorok lehernya. Sama seperti yang dialami oleh Bobby tempo hari. Dalam video itu, bos rentenir sempat memperingatkan Vincent agar segera datang dan melunasi semua hutangnya. Seolah menjelaskan bahwa mereka bukanlah komplotan yang bisa diperdaya begitu saja, tetapi merupakan sekumpulan orang yang siap menghabisi siapa saja yang berani main-main dengannya. Tak terkecuali dengan Vincent yang telah berani mengirim pembunuh bayaran ke tempat mereka. Sialnya lagi, bos rentenir itu juga sampai mengancam bakal menghabisi nyawa Tabitha apabila Vincent tak segera menyelesaikan kewajibannya. Mendapati video tersebut, Vincent seketika menyadari bahwa saat ini nyawa Tabitha dan anak yang dikandungnya bisa saja dalam bahaya. Tak mau tinggal diam, ia pun bersiap untuk mendatangi tempat komplotan rentenir berada. Namun belum juga beranjak dari penginapannya, Vince yang baru saja keluar pintu langsung mendapat bogey mentah dari salah satu anak buah rentenir. Alhasil, ia yang tak sadar bisa dengan mudah dibawa dari sana. Saat tersadar, Vincent mendapati dirinya yang tengah terikat tak berdaya di sebuah kursi. Di dalam ruangan yang ditutupi dengan plastik, Vince nampaknya telah siap untuk dieksekusi oleh para komplotan rentenir. Namun siapa sangka, Algojo yang sudah siap untuk menghabisi Vincent malah tiba-tiba mendapat tembakan di tubuhnya. Ia pun tumbang dan membuat eksekusi pada Vincent menjadi gagal. Secara tak terduga, sosok yang baru saja menembak matoi salah satu anak buah rentenir ternyata adalah seorang wanita. Ia yang diketahui merupakan anak dari pembunuh bayaran tadi, bahkan dengan keji turut menghabisi nyawa anak buah bos rentenir lainnya yang juga berada di sana. Selamat dari eksekusi matinya, Vincent lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut dan bermaksud untuk mencari keberadaan Tabitha yang tengah disandra. Berbekal histori perjalanan dari GPS yang ada di mobil komplotan rentenir, Vince akhirnya berhasil tiba di rumah besar milik komplotan itu. Dengan berbekal senapan lama miliknya, Vince mengendap masuk dan mencari keberadaan Tabitha yang ada di sana. Sejumlah anak buah bos rentenir juga sempat ditemui oleh Vincent. Namun untungnya ia berhasil menghabisi satu demi satu para penjaga di sana. Meski sempat kesulitan mencari keberadaan Tabitha, namun akhirnya Vince berhasil menemukan pacarnya itu yang tengah terikat di salah satu kamar. Menemukan Tabitha tak serta-merta membuat mereka bisa kabur begitu saja dari sana. Karena tak lama kemudian muncul bos rentenir yang langsung menusuk Vincent dari belakang. Alhasil perkelahian dua pria itu pun terjadi begitu sengit. Dalam duel mereka, Vince yang tak sanggup menahan letih dan luka tusukan di tubuhnya bisa dengan mudah dihajar oleh bos rentenir. Bahkan ia sempat tersungkur setelah dihajar berulang kali oleh lawannya itu. Tabitha yang tak tega melihat kondisi Vince lalu berusaha meraih senapan milik pacarnya itu dan membidik si bos rentenir. Namun sayangnya senapan tua yang telah lama dianggurkan malah tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tak ada satupun peluru yang berhasil melesat dari laras senapan. Sontak aksi itu pun mengundang perhatian dari si bos rentenir. Alhasil Tabitha yang kini menjadi sasaran dari pria besar itu. Keberuntungan agaknya masih benar-benar berpihak pada mereka berdua. Vinny yang sempat tersungkur tiba-tiba bangkit dan berhasil menusuk leher si bos rentenir. Tak berhenti sampai di situ, Tabitha yang tak ingin nyawanya kembali terancam lalu dengan beringas menusukkan pisau tadi ke tubuh si bos rentenir. Alhasil pria bertubuh besar itu pun akhirnya benar-benar tumbang kehabisan sirup kurnia. Kini Vince dan Tabitha bisa bernapas lega karena sekarang tak ada lagi sosok yang menghantui hari-hari mereka. Bahkan aksinya kali ini juga sekaligus menjadi aksi balas dendam atas kematian tragis Bobby tempo lalu. Di akhir film, nampak Vince yang tengah mengendarai mobil barunya. Ia bahkan terlihat jauh lebih sehat dan segar tak seperti sebelumnya. Kondisi pasar Amerika saat ini agaknya telah banyak berubah. Profesi pengedar atau jasa kirim seperti yang sempat dijalani Vince sebelumnya justru sekarang seolah tak diperlukan lagi. Regulasi yang semakin ketat, munculnya jasa pengiriman, banyaknya layanan hukum, dan banyaknya perubahan lainnya telah membuat orang-orang seperti Vince harus mau beradaptasi dengan model bisnis yang baru. Semua faktor itulah yang secara tak langsung telah menyingkirkan Vince dari bisnis lamanya.
Meski ia tidak mendapatkan pesangon layaknya pekerja lain yang mengalami pemutusan hubungan kerja, namun setidaknya Vince merasa hidupnya kali ini jauh lebih nyaman. Tentunya berkat tidak adanya lagi hutang yang melilitnya. Hebatnya lagi, Vince juga kini telah kembali menjalani profesi lamanya sebagai petani, menanam daun candu dan mensuplainya untuk kebutuhan medis. Tak hanya mendapat bayaran besar dari bisnis barunya itu, Vince juga sampai bisa membiayai pendidikan adik Bobby hingga dia kuliah. Dengan kondisinya saat ini, Vince merasa sangat bersyukur karena bisa terus menjalankan bisnisnya, dikarenai seorang anak yang sehat dengan Tabitha sebagai istrinya, menguliakan adik Bobby, dan yang pastinya terhindar dari bayang-bayang kelam pinjaman rentenir. Namun alangkah disayangkan, komplotan arsen yang menipunya tak dapat ditemukan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.